Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fariska Putri, Natasha Putri Dewi Tasari, Meiria Nur Saputri. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai deskripsi fisiologi dan ruang lingkup fisiologi. Deskripsi fisiologi adalah studi tentang fungsi normal dalam makhluk hidup. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan fisiologi adalah cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan di zat hidup, seperti organ, jaringan, atau sel. Istilah fisiologi adalah diambil dari bahasa Belanda psikologi yang dirangkai dan disusun dari dua kata bahasa Yunani kuno, physis yang memiliki makna hakikat atau asal-usul dan kata logia diartikan sebagai kajian. Ilmu fisiologi adalah mengkaji tentang mekanisme yang menggerakkan proses kehidupan berhubungan dengan pengendalian dan proses terjadinya tatanan molekuler seperti sistem kerja tubuh. Fisiologi adalah cabang ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri. Tepat pada abad pertengahan, seorang dokter muslim bernama Ibnu Sina mulai mengembangkan tradisi medis Yunani dan India. Kemudian terjadi peningkatan pada masa Renaissance yang dikenal membawa sejumlah peningkatan pada penelitian yang berhubungan dengan ilmu fisiologi. Terciptalah studi modern anatomi dan fisiologi. Abad ke-18, ilmu fisiologi dikembangkan dan diteliti oleh dokter Prancis bernama Pierre Cabanis. Lalu pada abad ke-16 tercetus 1838 teori tentang fisiologi oleh Matthias Sarden dan Theodor Schwann. Berlanjut pada abad ke-20, ahli biologi bernama Claude Sieniès dan George Bartholomew mulai mempelajari tentang organisme. Ruang lingkup ilmu fisiologi. Terdapat beberapa ruang lingkup psikologi perkembangan anak usia dini, diantaranya A. Perkembangan fisik anak usia dini. Seiring dengan pertambahan usia anak, para orang tua biasanya menunggu dengan antusias mengenai perkembangan apa yang akan ditunjukkan anak, seperti misalnya kemampuan untuk duduk, berguling, atau tengkurap, dan sebagainya. Setiap kemajuan yang ditunjukkan anak merupakan bagian dari perkembangan fisik. Proses perkembangan anak biasanya terjadi secara berurutan. Maka dari itu, biasanya satu langkah kemajuan akan berlangsung lebih dulu sebelum yang lainnya. Contoh pada umumnya, seorang anak akan belajar merangkak terlebih dahulu sebelum ia bisa belajar untuk berjalan. Namun, tingkat pencapaian perkembangan ini akan bervariasi pada setiap anak. Bisa saja beberapa anak dapat lebih dulu berjalan dibandingkan teman-teman seusianya, sedangkan yang lainnya memerlukan waktu lebih banyak untuk bisa berjalan. Ada dua macam tipe perkembangan fisik anak usia dini. A. Perkembangan motorik. Sejalan dengan pertumbuhan seorang anak, maka kemampuan motoriknya juga akan bertambah matang. Anak akan menjadi semakin mampu melakukan gerakan-gerakan yang lebih kompleks. Dua tipe perkembangan motorik anak yaitu motorik kasar.
Tipe ini termasuk ke dalam penggunaan otot yang lebih besar, yaitu tangan dan kaki. Aktivitas yang memerlukan motorik kasar adalah berjalan, berlari, koordinasi, dan keseimbangan. Motorik halus. Aspek motorik halus termasuk otot-otot yang lebih kecil di jari tangan, jari kaki, mata, dan area lainnya. Pergerakan yang melibatkan motorik halus lebih rumit, seperti menggambar, menulis, meraih, atau memegang benda, melempar, melambai, dan menangkap. B. Pertumbuhan fisik. Pada anak-anak, perkembangan fisik mengikuti suatu pola tertentu. Bagian tengah tubuh berkembang sebelum area lainnya. Otot besar berkembang sebelum otot yang lebih kecil. Perkembangan mulai dari atas ke bawah dan sebaliknya. B. Perkembangan kognitif anak usia dini. Tahap selanjutnya pada psikologi perkembangan anak usia dini adalah perkembangan kognitifnya. Usia dini bukan hanya untuk perkembangan fisik, tetapi juga waktu untuk anak mengembangkan kemampuan kognitifnya. Termasuk dalam perkembangan kognitif yaitu memori, pemecahan masalah, kemampuan berpikir, dan penalaran yang akan muncul. Bahasa anak usia dini. Sepertinya tidak ada yang lebih menakjubkan orang tua daripada menyaksikan buah hatinya berkembang dari hanya mampu mengucap satu kata, dua patah kata, hingga menjadi kalimat yang lengkap dalam waktu yang singkat. Tahap perkembangan bahasa pada anak yaitu 1. Tahap pralingual, yang kedua tahap diferensial, yang D. Perkembangan sosio-emosional anak usia dini. Perkembangan sosial dan emosional anak merupakan tahap yang sangat penting bagi anak. Tahap ini juga bersinggungan dengan kajian psikologi sosial. Perkembangan ini akan dipengaruhi juga oleh kedekatan atau interaksi anak dengan orang tuanya, sehingga menentukan kemandirian anak dan pembentukan karakter anak yang positif kelak. Kecerdasan emosional dalam psikologi penting untuk dipelajari. Bila anak mengembangkan kemampuan sosio-emosionalnya dengan baik, ia juga akan memiliki kecerdasan interpersonal dan yang membuatnya mudah teratur dan berbaur dalam masyarakat. Interaksi sosial anak melingkupi keluarga, rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang perkembangan moral anak usia dini. Ketika mempelajari psikologi kepribadian atau teori psikologi kepribadian, akan ditemukan bahwa anak-anak dapat berkembang memiliki keberagaman kepribadian. Salah satunya kepribadian ambivert. Semuanya didasari dengan nilai-nilai moral yang mereka pelajari sejak kecil. Secara moral, anak hanya akan memahami bahwa larangan atau hukuman yang mereka terima disebabkan karena apa yang dilakukannya bisa membuat orang lain atau dirinya sendiri dalam kesulitan. Anak usia dini masih memiliki peraturan sendiri dan tidak paham apa yang dilakukan itu benar atau salah. Kebanyakan orang baru bisa mempelajari nilai moral yang sesungguhnya bahwa usia pertengahan kedewasaan. Karena itu mempelajari perilaku yang baik merupakan salah satu bagian tugas perkembangan psikologi anak usia dini. Sangat penting bagi orang tua dan guru untuk memahami perkembangan psikologi anak terutama sejak usia dini, karena pada masa emas ini anak akan mulai sensitif terhadap berbagai rangsangan yang diterimanya dan akan menumbuhkan tingkat kepekaan berbeda sejalan dengan pertumbuhan. Ada beberapa tipe kepribadian manusia yang semuanya dapat dihasilkan
dari pembentukan karakter secara usia dini. Pengaruhnya terhadap kehidupan anak kelak akan besar dan tidak dapat tertuang untuk kedua kalinya. Maksudnya tertulang untuk kedua kalinya. Karena itulah sangat dianjurkan agar orang tua dan guru dapat lebih kritis terhadap setiap tahap perkembangan anak. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.